Perhatian, HP ini terbuat dari tinta kacang goreng, ya, soy ink, tinta kedelai. Jadi ini bisa dimakan nih. HP apaan sih? Ya udah, kan. Halo, bukan David di sini. Kali ini orang nggak jelas lagi yang ngomong. Hari ini kita datang lagi dan kali ini special edition, bukan juga keles ya kan. Kita dapat unit S22 Plus atau S20 Plus ya bahasa gaulnya. 22 ya, iya 22 plus 22 plus ya, maaf bahasa Inggrisan agak tengpretot nggak jelas ya kan intinya. Gue udah dapat unit S22 Plus untuk kita review hari ini. Seperti apa HP-nya? Unitnya ini kita buka ya. Dalamnya itu ada HP ya, yang jelas bukan batagor. Terus habis itu dalamnya ini cuma gini doang. Harganya berapa nih mas barunya? Masih 13 juta. 13 juta nggak dapat charger ya? Gila lu Samsung, set dah. Dalamnya ada apa aja? Kabel doang. Kabelnya C2C ya. Tuh. Udah dapat C2C dan ini yang saya dapat sih unitnya bukan baru, second, tapi perlu kalian ketahui secondnya juga di range harganya sekarang antara 9 sampai 11 jutaan. Ya Mas ya? Betul? Betul. Harga 9 sampai 11 jutaan kalau Samsung ya udah dapat yang kayak gini kan. Kalau iPhone udah dapat yang versi apa tuh Mas? 12 dapat kah? 12 dapat. 13 dapat ya? 13 yang apa tuh? Pro ya? Yang biasa ya? Oh, gitu aja sih ya, terserah. Duit segitu buat beli apa yang mana. Intinya duit lu pada duit lu sendiri. Oke, kita lanjut ke HP-nya ya. By the way, anyway, ini HP itu kesannya pertama kali gue megang itu apa ya? Agak licin ya. Terus di samping licin, dia itu memberikan kesan yang tipis gitu loh. Jadi kalau HP ini lebih tipis daripada yang versi berapa? S22 Ultra kemarin yang pernah gue review juga. Terus kalau dari desain sih ini udah beda juga ya, kameranya di sini apa nih namanya, kamera bump-nya ya. Ini nggak kayak yang versi Ultra dan ini lebih mirip ke versi yang S21 ya, S21 series. Nah, kenapa diteruskan lagi desainnya ke S22-nya? Ya ini gue nggak tahu alasan kenapa. Mungkin ini menjadi salah satu ikonik banget di Samsung mulai dari S21 sampai S22 dan 23. 23 beda lagi mas ya? Ya nggak sih? Masih sama ya. Nah ntar dah S23 ada di sini gambarnya. Jeng. Ada nggak? Iya. Nah gitu. Gue nggak tahu. Mungkin ini jadi salah satu alasan mereka mempertahankan desain kamera yang seperti ini di varian S21, S22 dan S23-nya. Kecuali yang versi ultranya ya, beda-beda. Gitu aja. Oke, lanjut lagi di apa ya? Body dulu deh. Kalau kita lihat bodinya, ini itu dia kayaknya dari frame-frame aluminium gitu, seperti biasa ya kan. Tapi gue belum bahas lebih jauhnya lagi, nanti aja pas kita bahas deskripsi. Terus dari bodi bawah itu dia ada biasa grill speaker ya, grill speaker. Terus abis itu USB Type C, terusan SIM ejector ya, SIM ejector. Terus tombol power, terus volume up and down. Terus atasnya mikrofon doang, belakangnya kameranya 3 biji. Terus LED flash dan mereknya Samsung ya. Dan ini versi Indonesia ya. Versi Indonesia itu udah pakai Snapdragon sekarang. Ya karena kemarin udah dihujat-hujat sama netizen Indonesia sampai dibikin petisi. Akhirnya Samsung nggak budek-budek banget sekarang, ya kan? Terkabulkanlah kalian penyofong Snapdragon ya kan. Oke, lanjut lagi. Kita bahas jauh lebih simpel lagi dari segi bodinya. Jadi dimensinya si Samsung S22 Plus ini ada di 157 kali 75 dan kali 7,6 mm. Jadi itu ini kesannya lebih tipis, lebih apa ya, lebih compact gitu aja sih kalau gue pegang ya. Tuh, kelihatan nggak? Kalau gue pegang lebih compact daripada versi 22 Ultra kemarin, so pasti. Dan jangan salah, ini masih ada versi compactnya lagi yaitu S22 biasa ya, S22 biasa. Dan ini entar dulu, ini sama S22 biasa bedanya apa? Bedanya di kapasitas baterai. Dimana baterainya yang dipakai S22 biasa itu ada di 3700, turun 300 mAh dari versi yang S21 kemarin. Nah, sedangkan yang ini baterainya dari S22 biasa ada di 4500. Jadi ini 4500, yang S22 biasa ada di 3700 mAh. Kenapa yang seri 22 itu lebih turun? Mungkin alasannya satu, Snapdragon-nya dia lebih bagus ya, jauh lebih bagus karena dia pakai 8 Gen 1. Artinya dia lebih efisien 25%, lebih tangguh, lebih cepat, lebih ngebut, lebih powerful daripada versi yang kemarin. Gitu aja. Alasannya mungkin seperti itu karena Samsung tuh kayaknya pede banget ngasih kapasitas baterai yang gak gede-gede banget ya, yang dikurangin dikit tapi speknya dinaikin. Mungkin seperti itu. Ya, gue nggak tahu alasan sejatinya Samsung kayak gimana ya. Kita gas aja langsung ke
Gorilla Glass-nya. Nih Gorilla Glass Victus Plus yang dipakai si Samsung S22 Ultra ya. 22 Ultra. 22 Plus. Dan belakangnya juga, tapi finishingnya dia agak sedikit ngedok ya, emang bener dok. Tapi gue sayangkan, ini tuh licin bet cuy. Asli sumpah. Lu kalau pertama kali pegang ini HP, itu berasa licin banget. Buat gue sih licin. Gue nggak tahu ya buat yang lain. ROG gue aja gue anggap udah licin banget itu, karena dia belakangnya kaca. Tapi ini ternyata lebih licin kalau gue pegang. No. Samping ya, gitu. Nggak tahu dah. Feeling gue sih seperti itu. Licin banget. Ini PR mungkin ya kedepannya ya di seri 24 kali. Mungkin yang versi 23 juga sama-sama licin. Gue nggak tahu juga, belum pernah megang. Semoga aja bakal megang secepatnya. Amin ya mas ya. Sip. Oke, terus bagian ke SIM-nya. SIM-nya itu dia udah nano SIM seperti biasa. Terus USB-nya Type C. Ini speaker grill. Terus abis itu IP68 ratingnya. Di sini gue nggak baca skrip sama sekali dan gue cukup menghafal aja, sekali baca langsung gue terusin pakai apa yang ada di ingatan gue. Jadi maaf kalau ada kesalahan gitu ya. Pede banget, sakti banget gue anjir. Terus kita ngebahas di segi displaynya. Display yang udah dipakai S22 Plus ini ada di Dynamic AMOLED ya. Dynamic AMOLED 2X dengan kerapatan layar sekitar 393 ppi. Terus dia maksimalnya ada di nitsnya ya, kecerahannya di 1750 nits. Artinya sebenarnya gini, di angka 1000 nits aja sebenarnya udah cukup buat gue pribadi ya. Karena apa? Waktu pada saat kita di luar ya, di luar ruangan, terus langsung terpapar sinar matahari, ciao dengan silaunya, ciu gitu ya kan. Mata gue masih ngerasa nyaman pada saat ngebuka ini layar yang ada di 1000 nits ya. Apalagi ini udah maksimal di 1750 nits. Itu kayak gimana rasanya anjir? Mata lu nggak pedih, pedes, sakit. Itu gue bodo amat, yang penting intinya begitu. Layarnya ukurannya 6,6 inch untuk yang versi S22 Plus ya kan. Untuk yang S22 biasa dia ada di 6,1 inch ya. Terus OOD juga, always on display juga udah pasti. Tapi ini nggak gue aktifin ya, karena itu nggak guna buat gue buat apa ya kan. Gini aja biar lebih lit baterai. Jadul banget lu, kacau. Itu kan fitur, kenapa nggak diaktifin ya? Itu tergantung orangnya masing-masing ya. Ada yang orang demen polosan gini aja, ada yang demen banget orang yang pakai AOD begitu. Karena ya nyala dong. Gua rasain nyala dia. Oke, lanjut ke jeroannya. Jeroannya yang udah dipakai si siapa ya? S22 Ultra ini. Dia 22 Plus Ultra lagi. Gue salah mulu ya kan. Iya, harap maklum kakak. Gue cuma menghafal aja, tapi oke, nggak masalah. Gue pede dengan apa yang gue simpan di otak gue. Anjay. Oke, Androidnya pertama kali launching dia ada di Android 12 dan bisa di-upgrade ke Android 13, so pasti. Dan warna UI-nya ada di 5.1. Ya ini belum lama launching sih, sekitar bulan Februari tahun kemarin. Artinya baru 1 tahun pemakaian. Gitu aja. Lanjut lagi kita ke prosesornya yang udah dibenamkan oleh si Samsung, yaitu ada di prosesor 8 Gen 1 4 nanometer. Artinya ini pasti ya itu kenapa alasan si Samsung ngasih inian baterai lebih dikit, mungkin karena prosesornya, bisa jadi seperti itu. Tapi gue nggak tahu juga aslinya apa alasan Samsung bisa menurunkan kapasitas baterai. Pelit banget di harga belasan juta. Sumsang dasar bang biar gitu ya kan. Oke, tapi FYI aja untuk versi luar negerinya atau versi internya dia ada di Exynos 2200 ya. Jadi alhamdulillah aja untuk versi Indonesia yang gue pegang ini udah dapat versi Snapdragon 8 Gen 1. Berbahagialah kalian semua yang menyukai Snapdragon ya, terutama untuk produk-produk Samsung. Karena kalau kita flashback ke beberapa tahun sebelumnya, produk-produk Samsung itu selalu menawarkan ya yang di Indonesia selalu dapatnya tuh Exynos. Makanya banyak kan user Exynos itu rada iri gitu loh. Kenapa yang versi luar bisa dapat Snapdragon sementara versi Indo cuma dapat Exynos aja? Dan di versi S21 mulai ya mas ya, mereka udah pada dapat versi Snapdragon di prosesor mereka gitu untuk versi Indo ya. Jadi tepuk tangan dulu dong akhirnya. Oke, lanjut lagi untuk varian RAM ini semuanya ada di 8 GB. Nah, untuk warna dia ada di black, white, purple, gold yang kayak ya gold tapi agak ke apa ya? Pink gitu ya. Pink gold bukan purple gold ya. Pink gold. Itu kayak rose gold di iPhone gitu kan sih? Betul ya. Agak mungkin mirip-mirip sama rose goldnya si Apple ya, tapi gue nggak tahu juga, karena saya nggak pernah ngeliat. Tapi gue nggak peduli. Nah, yang gue pegang, kasihan banget nggak peduli cuy. Yang gue pegang sekarang warnanya green. Ini warna yang nggak tahu. Secara gue memandang, anjay, dari kejauhan dimanapun gue berada gitu, gue sedep banget ngeliat warna yang kayak gini untuk sebuah smartphone gitu loh. Ya kan sih? Nggak terlalu mentereng, nggak terlalu dark juga, ya kan? Tapi enak aja, kalem gitu dilihat. Sama yang warnanya biru-biru begitu, biru-biru apa ya, biru-biru langit, grafit apa-apa gitu ibaratnya, ya kan? Gue lebih demen warna yang kayak gini-gini nih, kalem tapi dia kayaknya misterius gitu. Anjay, misterius.
Oke, lanjut lagi terus Adreno-nya, GPU-nya ya, Adreno-nya. GPU-nya ada di Adreno 730, habis itu yang untuk versi Inter dia di Eclipse 920. Anjir, gua hafal ya. Padahal nggak ada script gue di sini dan nggak baca script sama sekali. Mantap nggak tuh? Terus untuk SD card dia udah nggak ada, so pasti karena versi-versi flagship dia ngandelin memori internal aja. Jadi gue saranin buat lu ngebelinya langsung yang versi yang paling gede di 256 GB karena dia ada versi yang 128 GB juga, ya kan? Terus habis itu dia udah stereo speaker juga atas bawah sini ya, stereo speaker. Terus habis itu untuk konektivitas, so pasti 8 Gen 1 itu udah support 5G, itu yang paling utama. Lanjut lagi ke koneksi, dia udah Bluetooth punya ya, Bluetooth punya. Ada Bluetoothnya, maksudnya di 5.2 A2DP LE, terus GPS ada, ya kan, NFC ada, USB tipe C juga pasti udah ada, tapi nggak ada audio jack ya, sayang sekali gitu ya. Tapi wajar sih, sekarang kan udah pada pakai wireless gitu ya kan, jadi oke, nggak masalah. Terus untuk fiturnya standar-standar aja ya, kayak fingerprint under display, terus abis itu accelerometer, gyro, barometer, proximity, kompas juga udah ada komplit. Terus yang paling enak tuh Samsung DeX, jadi dimana kita colokin apa ya, USB Type C ke TV yang apa ya, ibaratnya monitor. Nah dia udah bisa jadi DeX-nya, Samsung DeX gitu modelnya. Pokoknya kayak PC mini PC gitu sih. Ibaratnya lebih enak untuk seseorang yang kerjanya di handphone tapi pengen layering lah lebih rada gede gitu. Jadi colokin aja fiturnya, nyalain aja, colokin kabel USB-nya ke monitor. Selesai, jadilah Samsung DeX gitu. Terus untuk baterainya, nah ini baterainya ada di 4500 mAh ya kan, untuk yang versi 22 Plus. Dia pengecasannya juga beda. Yang S22 Plus dia ada di 45 watt, sementara yang S22 biasa ada di 25 watt ya kan. Terus power delivery-nya 3.0. Habis itu wireless charge-nya ada di 15 watt. And then 4,5 watt itu reverse charge. Jadi HP kalau dikawinin gitu bisa kimochi-kimochian ya kan, dia ada 4,5 watt, lebih lama. Tapi sayang banget, baterainya cuma 4500 sih ya kan, kecil. Kalau 10.000 mah nggak masalah kali ya kan, kawin berapa kali juga. Habis itu kelar ngobrolin dari desain, terusan LCD, terusan fitur dan lain-lain. Nah paling wajib ini kita ngomongin soal kamera. Kamera yang ada di S22 Plus ini masing-masingnya ada di yang utama itu ada di 50 megapiksel dengan aperture 1.8. Ukuran kameranya 23 mm. Fiturnya ada dual pixel ya benar, terus PDAF, OIS ya kan, itu so pasti udah ada kamera secanggih ini gitu loh. Ya kan. Terus kamera ultrawide ada di 12 megapiksel, aperture-nya 2.2 ya, ukuran kameranya 13 mm. Itu fiturnya ada ACE, terus super steady kalau nggak salah. Super steady ya bener. Habis itu telefotonya, kamera telefotonya ada di 10 megapiksel, aperture-nya 2.4. Terus ukurannya berapa ya? 60 apa 70 gitu kalau nggak salah. 70 deh kalau nggak salah seingat saya ya. Terus fiturnya ada PDAF, OIS, terus 3 kali optical zoom ya. Terus LED flash juga udah ada, so pasti ya kan. Jadi udah enak lah ya kalau foto-foto gelap gitu. Terus habis itu di kamera depan ada di 10 megapiksel dengan aperture 2.2. Ukuran kameranya 26 mm. Fiturnya ada di 2 pixel, PDAF, terus AIS-nya juga udah ada. Nah, masing-masing dari kamera belakang itu maksimal bisa menghasilkan video di 8K 24 fps, terus 4K 60 fps, terus 1080p. Ada di maksimal 240 fps untuk yang slow motion. Terus udah bisa HDR 10 plus juga, itu yang penting sih. Jadi gambarnya bakal gonjreng banget hasilnya gitu untuk kamera belakang ya. Terus untuk kamera depan dia ada di 4K 60 fps, terus 1080p di 30 fps. Oke. Kelar ngebanyol. Masalah desain drone dan lain-lain kayaknya nggak afdol ya kalau gua nggak ngetes kameranya sama ngetes waktu pada saat kita main games yang kayak gimana. Sepanas apa dia, setangguh apa dia, bakal gua kasih lihat videonya di slide berikutnya. Sip. Langsung aja cuy. Selesai. Depan full HD 30 fps. Gila, kameranya bagus. Buat gua bagus. HD 60 fps. Kamera depan ya. Ini gua saranin, rekomendasiin pakai kamera yang ini aja. Jangan pakai kamera lain-lain. Kalau buat depan ya, resolusinya 60 fps aja. Langitnya kelihatan, backlight gimana backlight? Backlight masih perfect sih kalau gua rasa. Dan sekarang gue masuk di game PUBG, game yang paling gue bisa, yang lainnya gue nggak bisa soalnya main game gitu, yang aneh-aneh.
kan. Ini settingan yang dapat si S22 Plus ada di Ultra HDR, enggak ternyata ada di HDR Extreme aja. Ultra XDR-nya masih ya belum kebuka ya, wajar aja lah. Ya kan masih di lock kali. Terus ya begitu aja. Terus layarnya ya licin. Sementara gue pakai ini masih playable sekali, masih licin sekali. Ya kan gue pakai di HDR Extreme aja deh, coba bisa nggak dia? Sorry ya kalau agak porno-porno sedikit ini karena emang gue belum beli baju, belum pakai baju, belum dapat baju yang gratisan. Jadi gue pakai baju apa adanya aja, pakai sempak doang tuh anjir, sempak doang. Smooth Extreme aja kita pakai. Yuk, sip, gas lagi. No, lebih enak di mata. Jadi musuh itu kelihatan dari jauh juga. Dia loncat-loncat segala lagi loh. Loncat-loncat lagi dong itu orang. Kena lo, mampus. Mamam tuh, mamam lo. Ini kayaknya gue mesti nge-heal dah. Aman cuy. Aman cuy, tenang. Ada wepah di sini. Anjay. Oh, ada orang lain ternyata. Oke, kita masuk ke kesimpulan. HP ini worth it nggak sih untuk dipakai di tahun sekarang? Karena ini umurnya baru 1 tahun. So, pasti jelas dan iya, absolutely yes. Iya. Dari kamera, performa, games terutama ya kan, ini masih worth it banget untuk dipakai sekitar 3 tahun kemudian. Dan harganya pasti udah makin murah banget di 3 tahun kemudian ya. Gue rekomendasiin ini HP untuk dipakai sebagai daily driver buat lulus semua yang nyari kamera dan performa game. Tapi ingat sepasti, baterainya ya. Baterainya akan menjadi PR kalau lu seringan main game ya. HP jadi rada anget walaupun emang nggak panas-panas banget ya kan. HP itu anget lumayan ya kan. Tapi mungkin pengaruh dari frame aluminiumnya ini dia bakal memberikan efek agak sedikit lebih panas ya. Agak sedikit lebih anget. Tapi oke, nggak masalah. Itu masih dalam batas yang wajar. Itu untuk pemakaian game. Dan untuk pemakaian game gua rasa lu sembari nyolok kali ya kalau emang bener-bener lu hardcore banget. Ini prosesor ngebut parah prosesornya ya kan. Karena 8 Gen 1 itu bukan prosesor ecek-ecek gitu loh. Yang Samsung kasih ke kita warga Indonesia Raya Nusantara Antero wawawawawa kondor ya kan. Udah bagus banget dan applause sekali lagi untuk Samsung. Tepuk tangan dong mas. Yeay. Oke, thank you Samsung. Akhirnya lu dengerin apa bacotan kita semua netizen yang super untuk di Indonesia ya. Oke, thank you Samsung. 8 Gen 1 di S22 Ultra memberikan impresi yang baik. Buat gue pribadi sih seperti itu. Dan untuk kamera jelas no debat, bagus banget. Bagus. Nggak B aja, ini bagus banget buat gue ya. Secara habis gue megang ROG 5S, gue megang ini serasa kayak dibikin senyum sih, gitu aja. Dan worth it untuk harganya, worth it sih untuk harga 9 jutaan ya, 9 jutaan sampai 11 jutaan itu worth it untuk dapat HP Samsung S22 Plus. Tapi mungkin 2 tahun lagi, 3 tahun lagi kayaknya harganya bakal turun deh. Dan gue bakal kepikiran buat beli deh. Semoga aja. Gitu aja. Thank you ya. Jangan lupa klik subscribe buat lu pada yang belum pada subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya biar selalu update dengan updatean gua yang terbaru soal ngebahas HP-HP kayak ini. Terus buat lu pada yang penasaran sama apa ya, performa game kah atau apa di HP tertentu, lu bisa langsung komen aja di bawah ya kan. Terus abis itu jangan lupa klik like, terus komen di bawah juga perlu, atau share ke teman-teman dulu semua yang mungkin nyari referensi HP ini nih S22 Plus di tahun ini. Ya, thank you buat atensinya yang udah dengerin gue ngebacot dari awal sampai akhir ya kan. Tetap pantengin terus MGS Gadget, jangan kemana-mana, stay tune terus di MGS Gadget. See you later, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye bye, ciao ciao, sayonara, arigatou gozaimasu ne. Nani? Omae wa mou shindeiru. Ciip, byung. Ting 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 ting. Yeah.